Shalom Miss Putri, aku Marion, dan hari ini aku akan melakukan remedial SAS Sosiologi. Untuk soal yang pertama, yaitu aku akan menjelaskan 6 karakteristik yang dimiliki oleh lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial memiliki simbol sendiri. Simbol lembaga sosial memiliki fungsi untuk menentukan sebuah ciri khas lembaga sosial. Contohnya adalah lembaga pendidikan yang memiliki simbol tulisan Tuturi Handayani. Yang kedua adalah memiliki tata tertib dan tradisi. Pastinya lembaga sosial memiliki aturan atau kebiasaan yang harus diikuti oleh setiap anggotanya. Yang dimana mereka harus mengikuti aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga adalah usianya lebih lama dan terjadi pewarisan dari satu generasi ke generasi yang di bawahnya. Lembaga sosial pastinya akan bertahan lama karena memiliki nilai dan tradisinya pasti akan diwariskan ke generasi berikutnya. Yang keempat adalah memiliki ideologi bersama. Lembaga memiliki sistem gagasan yang dianggap ideal dan menjadi pedoman hidup anggotanya. Yang kelima adalah memiliki alat kelengkapan. Pastinya lembaga sosial memiliki alat kelengkapan untuk melengkapi seluruh kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam adalah memiliki daya tahan atau tingkat kekebalan yang lama. Lembaga sosial cenderung bertahan lama meski menghadapi perubahan zaman karena pasti akan sangat berguna untuk generasi berikutnya. Yang kedua yaitu peta silsilah bentuk perkawinan paralel kosin. Petanya dapat digambarkan yaitu dengan simbol yang segitiga menandakan perempuan dan yang bulat itu adalah laki-laki, dan seperti huruf U yaitu perkawinan, dan seperti huruf N itu adalah keturunan, dan garis vertikal adalah garis keturunan. Terus perkawinan ini adalah pernikahan antara sepupu yang berasal dari garis keturunan yang sama, seperti anak dari saudara laki-laki ayah, atau sepupu patrilineal, atau anak dari saudara perempuan ibu yaitu sepupu matrilineal. Contohnya adalah seorang pria menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya. Itu adalah contoh dari paralel kosin. Dan yang ketiga, aku akan bacakan soalnya dulu. Lembaga keluarga memiliki fungsi sosial dasar dalam mengenalkan nilai dan norma kepada anak-anak. Namun dalam kehidupan modern, lembaga keluarga sering menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan pergeseran nilai. Pertanyaannya, bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dalam membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini? Berikan 2 peran dari masing-masing lembaga. Aku akan menjelaskan dari lembaga pendidikan dulu. Lembaga pendidikan dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan disiplin melalui kegiatan-kegiatan di sekolah maupun melalui kurikulum yang telah dijalankan oleh sekolah. Dan dampaknya ini adalah dampak positif, yaitu anak-anak dapat memahami pentingnya norma sosial dan memiliki pedoman perilaku yang kuat. Dan yang kedua adalah penguatan literasi digital. Lembaga pendidikan dapat memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi di zaman sekarang dengan bijak, termasuk etika berkomunikasi di media sosial. Dampaknya adalah anak-anak mampu menyaring informasi dan menjauhi perilaku negatif atau konten negatif yang ada di era digital ini. Dan peran dari lembaga agama yaitu mengajarkan nilai spiritual dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya moralitas dan akhlak melalui kegiatan-kegiatan seperti ceramah, bimbingan, dan diskusi keagamaan oleh contohnya dalam Kristen adalah pendeta atau kakak-kakak gembala. Yaitu dampaknya keluarga mendapatkan landasan moral yang lebih kokoh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah lembaga keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan komunitas
seperti pengajian, retret, atau pelayanan sosial lainnya untuk memperkuat hubungan keluarga dan komunitas. Dampaknya adalah dapat menjadi solid dan mengurangi pengaruh negatif budaya digital. Dan untuk soal keempat, itu lembaga sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi terkadang malah menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Pertanyaannya, apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Yang pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Di sini, lembaga ekonomi dapat memberikan beasiswa bagi seluruh siswa yang berprestasi dan dapat memberikan bantuan untuk siswa yang bisa dibilang kurang dalam finansialnya. Lembaga ekonomi dapat memberikan bantuan agar mereka dapat sama seperti masyarakat yang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Dampaknya yaitu masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan dan juga pemikiran di zaman sekarang. Yang dampaknya ini juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang kedua adalah melakukan program subsidi atau bantuan langsung tunai. Kebijakannya itu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari. Dampaknya adalah meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga mengurangi kesenjangan sosial agar mereka tidak saling membeda-bedakan. Sekian untuk remedial saya. Terima kasih.